saja ya. Proses inflamasi akut pada pankreas disebabkan oleh autodigesti, jadi tercerna ya. Jadi sel-selnya pankreas rusak akibat enzim diri sendiri. Ya, pankreas itu kan enzim-enzimnya mencerna iki apa jenenge? Gula ya, mencerna karbohidrat, mencerna protein, lemak ya. Akibat aktivasi enzim pankreas yang mencederai jaringan, bukan aringan ya, ini jaringan sendiri sehingga rusak fungsinya ya. Pankreatitis akut itu salah satu penyebab nyeri abdomen akut ya. Pasiennya bisa bermanifestasi suatu akut abdomen ya. Epidemiologinya gini ya, 33,74 kasus per 100 ya, gak ono ya orang 0,74 gitu ya. Ya kurang lebih 33 kasus per 100.000 jiwa ya. Etiologinya obstruksi sering-seringnya ya, ingetin ya, pankreatis akut tuh etiologi terseringnya adalah obstruksi duktus pankreas oleh karena sesuatu ya. Sering yang bikin sumbatan adalah batu empedu. Loh, kok bisa batu empedu? Batu empedu kan di empedu. Iya, batu empedunya itu turun sampai bawah, sampai bisa mencapai ductus coledochus, nyampe ampula vateri itu bisa ya. Tuh ya. Obstruksi ductus pankreas oleh apapun tersering karena kolelitiasis diikuti dengan alkohol ya. Ini mnemonik buat ngapalkan I get smashed. Penyebabnya dari pankreatitis akut ya idiopatik, bisa gallstone batu empedu, etanol itu alkohol ya, trauma ya, suatu trauma, steroid ya, mumps infeksi, paramyxovirus ya ini mumps ya, dan other virus, autoimmune disorder ya, bisa juga karena sengatan dari kalajengking atau ini gigitan ular ya, scorpion sting atau snake bites ya, hiperkalsemia, hiperlipidemia, dan hipertrigliseridemia ya, hipotermia, pasca tindakan ERCP ya, endoskopik retrograde cholangiopankreatografi itu bisa mencetuskan pankreatitis akut. Jadi pasien itu misalnya dari USG ketemu ada batu empedu. Batunya itu ternyata di empedu, apa saluran empedu yang bawah banget. Harus di endoskopi dan diambil. Namanya ERCP endoskopinya itu. Waktu ngambil itu merobek jaringan sekitar ya. Kan masuk sampai itu apa namanya ductus-ductusnya. Akibatnya bisa mencetuskan suatu ERCP induced pankreatitis akut ya. Bisa juga karena paparan obat ya. Faktor risikonya biasanya sering pada ras negro lebih banyak, 2-3 kali lipat ya. Perokok, obesitas, DM, ya jenis obat tertentu seperti ini. 6 merkaptopurin, ini obat imunosupresan ya. Untuk imunomodulator ya, pasien-pasien autoimun biasanya. Azathioprine, 2-3, dideoksinosin ya, DDI ya. Hipertrigliseridemia, hiperkalsemi. Autoimun disease yang bisa mencetuskan pankreatitis akut seperti celiac, IBD, dan lupus. Ya, kelainan anatomis nggak terlalu sering ya. Anular pankreas strictur itu. 10% pasien dengan pankreatitis akut menjadi kronis. Ya, kalau udah jadi pankreatitis kronis, ya sudah pankreasnya lama-lama akan hilang fungsi sama sekali. Pasiennya, kalau pankreasnya hilang fungsi sama sekali, pasiennya akan jadi apa? Bisa berubah jadi kondisi apa muncul? Diabetes. Kenapa? Karena insulinnya ya baik metu rusak kan jaringan pankreasnya. Patfisnya nih ya obstruktif ductus, terhambat eksositosis granulosimogen dari ini ya, apa enzim-enzim pankreas, enzim digestif. Akibatnya terjadi fusi granulnya si itu enzim-enzim pankreas itu, granulosimogen sama lisosum intrasel. Terjadi aktivasi enzim lebih dini. Padahal belum untuk mencerna makanan ya, aktivasi di dalam ini, dalam pankreas. Aktivasi tripsinogen menjadi tripsin ya oleh enzim lisosomal katepsin B. Aktivasi kaskade enzim digestif akibatnya rusak dimakan jaringannya ya. Dibagi dua ya, apa namanya, ada satu interstitial edematus pankreatitis, ada yang akut nekrosis pankreatitis ya, ada yang edema interstisial, ada yang akut nekrosis ya. Klinisnya apa? Ya wes nyerinya area perut, epigastrik dan left upper quadrant. Ingat ya, nyerinya pankreatitis akut itu konstan dan sangat berat. Bahkan bisa sampai muncul hematoma di bawah kulit. Biasanya sampai hematoma kayak gitu biasanya akut necrotizing pankreatitis ya. Akut diffuse necrotizing pankreatitis sampai berdarah-darah rusak pankreasnya ya. Bisa ada revert pain, nyeri menjalar ya, punggung, dada, pinggang,
Bisa juga ada Hemosuchus pancreaticus. Apa itu Hemosuchus pancreaticus? Dia itu adalah perdana saluran cerna masif ya melalui ampula bakteri. Jadi kalau pas di endoskopi kelihatan darahnya mancur-mancur gitu ya. Diagnosis tegak jika memenuhi 2 dari 3. Satu, nyeri abdomen dengan karakteristik pankreatitis tadi itu ya, nyeri abdomen, area LUG atau epigastrik yang berat. Terus dicek amilasenya naik. Amilase meningkat, lipase meningkat. Salah satu boleh. Lebih dari sama dengan 3 kali lipat upper limit normal. Ya, biasanya yang lebih dipilih itu lipase ya. Ini. Atau terus ada kriteria yang ketiga, temuan radiologis abdomen yang khas untuk pankreatitis, berkasnya bengkak gitu-gitu ya. Pemeriksaan penunjang lab tadi lipase lebih diutamakan daripada amilase. Bisa juga dicek CRP lebih sama dengan 150 mg per desiliter menandakan suatu inflamasi akut. Hematokrit nggak terlalu spesifik ya. Hematokrit naik, urea naik itu prokalsitonin. Cuman penanda infeksi ya, infeksi bakteri. Itu kalau prokalsitonin. Radiologinya ditemukan pada hasil pemeriksaan USG, CT scan atau kontras MRI. MRI itu ditinggalkan di terakhir-terakhir kenapa? Kan MRI itu prosesnya lama berjam-jam ya. Diagnosisnya akut diagnosis diferensialnya akut abdomen area epigastrik dengan DDX seabrek itu ya. Ya ini nice to know aja sistem scoring Marshall termodifikasi ya. Derajat keparahan pankreatitis akut ada ringan, ada pankreatitis akut berat. Ya, Atlanta 93 2013 tetap masih dengan ringan sedang berat ya. Kriterianya tidak ada kegagalan fungsi organ untuk yang apa jenenge ringan ya. Tidak ada komplikasi lokal. Kalau akut sedang ada komplikasi lokal dan atau kegagalan fungsi organ sementara kurang dari 48 jam. Yang ketiga, pankreatitis berat sudah ada kegagalan fungsi organ persisten. Misal faal ginjalnya jadi naik, faal heparnya bermasalah gitu ya. Treatmentnya apa? Dulu ya, zaman dulu pankreatitis akut itu treatmentnya stop makan. Nggak boleh makan apa-apa. Kenapa? Supaya nggak ada makanan masuk, enzim pankreas nggak dipaksa untuk keluar mengalir ke ductus pankreasnya supaya nggak makin radang gitu loh maksudnya. Ternyata itu bukan jaminan ya. Maka dari itu NPO sekarang tuh, NPO tuh nil per os ya, nggak boleh makan apapun, itu dihindari. Ya apa sementara awal-awal untuk supaya nggak memperparah nyeri ya. Jadi pasiennya mungkin sementara nggak masuk nutrisi enteral ya. Jadi stop makan dulu, tapi sebentar dan dilakukan early oral feeding kurang dari 24 jam sudah harus cepat-cepat memulai makan lagi ya. Kalau pasiennya toleran ya. Kalau nyeri hebat ya nggak bisa terpaksa ya. Tata laksananya apa ini ya? Rehidrasi, bisa RLNS. Hati-hati kalau pakai NS ya risiko asidosis ya. Kalau asidosis dampaknya bisa mengaktifkan tripsinogen. Jadi pankreatitisnya tambah hancur ya. HES ini loh dihindari karena risiko MODS. HES itu bisa mencetuskan multi organ ini dysfunction ya ternyata. Targetnya ini ya. Nah, di kurang dari 120, MAP bagus 6585 dan urin outputnya normal ya. Kalau hipovolemia boleh dikasih ini RL 10 mili per kilo 2 jam, maintenance-nya 1,5 cc kilo per jam ya. Kalau tanpa hipovolemi ya, boleh diberikan 1,5 mililiter per kilogram berat badan per jam infusnya. Nanti ditinggal kamu total sendiri aja kalau rumusnya segini berapa 24 jamnya dia dapatnya ya. Tidak ada indikasi IV antibiotika profilaksis. Hati-hati ya. Jadi pasien pankreatitis akut bukan sakar PDP. Oh, pankreatitis itis dikasihin antibiotik. Tidak seperti itu. Nggak ada indikasi ya. Kan radang pankreasnya bukan karena suatu infeksi. Tapi kalau dibiarkan lama-lama bisa terinfeksi juga. Berikan IV analgesik jika AKI. Kalau sampai ada akut kidney injury tidak boleh pakai NSAID ya. Kapan pankreatitis akut harus operasi ya? Sebagai lanjutan dari pendekatan step up setelah intervensi drainase perkutan atau endoskopik dengan indikasi yang sama ya boleh ya responnya belum bagus bisa dilanjutkan dengan surgery ya. Ada sindrom kompartemen abdominal, perdarahan akut yang masih jalan ya setelah kegagalan pendekatan endovaskuler, iskemi usus atau akut necrotizing cholecystitis
ya saat mengalami pankreatitis akut ya. Fistula usus ya, ada fistula juga tetap harus diangkat fistulektomi ya. Memiliki koneksi dengan kumpulan peripankreas ya, itu harus dihilangkan ya. Itu tadi pankreatitis akut. Pankreatitis akut 10% akan berubah menjadi pankreatitis kronis ya. Kasusnya itu cuma 4 sampai 5 kasus per 100.000 orang di US. Pankreatitis kronik itu inflamasinya progresif ya pada pankreas, sudah menahun itu ya. Ditandai perubahan-perubahan sel-selnya nggak kelihatan ya. Patofisiologinya apa? Lagi-lagi obstruksi intraduktal. Bisa intoksikasi etoh, etoh itu etanol ya. Karena ada batu, tumor, ya, racun, dan metabolik toksik sklerotropikal ya. Pankreatitis idiopatik, pankreatitis akut recurrent, iskemia, autoimunitas itu ya. Bisa menjadi penyebab pankreatitis jadi kronis ya. Autoimunitasnya nih Sjögren syndrome dan primary biliary cholangitis ya. Nah, klinisnya apa? Ya wes, nyerinya sama. Dia nyeri epigastrium tapi kronis. Kok hilang ya? Ini tiba-tiba anu ya, berhenti screen sharing ya. Ya, Dek, bener nggak berhenti screen sharing? Masih ada. Masih ada, dokter. Masih ada. Lah aku iki kok gak ketok malah. Di slide ku iki. Saya bentar. Nah, itu tadi kok tiba-tiba hilang ya, aneh banget. Nih ya, klinisnya sama nyeri epigastrium tapi kronis. Dan ada gangguan fungsi endokrin eksokrin. Gangguan eksokrinnya apa? Ya, enzim-enzim yang harusnya dikeluarkan jadi nggak bisa diproduksi. Kan rusak pankreasnya. Akibatnya lipase nggak ada, amilase nggak ada, tripsinogen nggak ada ya. Maka pasien-pasien yang mengalami pankreatitis kronik biasanya lemak di EE-nya itu tidak terserap, mengalami steatore karena nggak ada lipase ya, rusak pankreasnya. Akibatnya terjadi distensi atau kembung, berat badan turun, bisa juga kuning pada exacerbasi akut ya pankreatitis kronis. Etiologinya nih, wow, oke. Yang banyak dan sering itu adalah intoksikasi alkohol dan batu atau tumor pankreas. Ya, yang lain-lain itu jarang ya. Pikir pemeriksaan fisik ya, diagnosis itu dari enam pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Penunjangnya apa? Ya, complete blood count ya, biasanya nggak terlalu bermakna ya, karena kan udah kronis bukan akut. Kadar enzim pankreas, amilase atau lipasenya itu normal atau naik-naik titik ya. Jadi pankreatitis kronis itu amilase lipasenya sudah nggak tinggi ya. Cek gula darah, karena pankreatitis kronis bisa saja insulin apa namanya tidak berfungsi ya. Akibatnya nggak ada bunga fungsi ya, insulinnya nggak diproduksi, akibatnya pasti jadi diabetes ya. Profil lipid, kalsium serum, fekal elastase ya, sama kimotripsin feses ya, itu bisa membantu mendiagnosis ke arah sana ya. CT scan, MRI sama MRC PEOS biasanya bisa melihat gambaran kronisitas juga ya. Prinsip tata laksananya apa? Kalau udah pankreatitis kronis ya sudah, cuman memperbaiki pola hidup yang dapat memperberat, memberi kesempatan pankreasnya healing ya, menentukan dan mengobati penyebabnya di abdomen, mendeteksi gangguan insufisiensi pankreatik eksokrin, dan juga meningkatkan kemampuan absorpsi saluran cerna ya. Biasanya dikasih obat-obat enzim pencernaan yang dari kapsul itu ya, penggantinya ya. Kayak modelnya kalau di merek itu Enziplex gitu-gitu ya. Mendiagnosis dan mengobati insufisiensi endokrin ya. Tata laksana medisnya apa? Non farmako, nutrisi rendah lemak, tinggi kalori, tinggi protein, dan stop alkohol rokok. Ya, terus terapi obat-obatannya apa ya? Diberikan analgetik, ada yang bilang antioksidan punya peran ya, dan tambahkan vitamin A, D, E, K yang larut lemak. Kan sudah
sudah mengalami itu lipid loss ya dia. Vitamin A, D, E kan ini masuk diserapnya kan kalau ada lipid, larut lemak ya, dan vitamin B12 ya. B12 ini larut air ya. Yang larut lemak ADE tok ya, B12 larut air. Enzim pankreas eksogen, somatostatin, autooktatat, dan antidepresan bisa diberikan ya. Treatment apa minimal invasif yang bisa dilakukan pada pankreatitis kronis? Bisa ERCP, sfinkterotomi, ya lubang apa namanya? Sfinkter ODI-nya itu dirobek. Biasanya tujuannya apa? Kalau ada batu besar nggak bisa dikeluarkan, nggak bisa masuk duodenum, ya papila duodeni mayornya itu nggak bisa lewatin batu. Akibatnya ya harus di sfinkterotomi ya. Ekstraksi batu dan pasang stent pankreas atau CBD ya, common bile duct dan bisa juga drainase pseudokista ya. Kapan dibedah? Kalau ada pseudokista terinfeksi. Kalau pseudokista tok tanpa infeksi enggak. Ada abses, ada fistula, asites obstruktif, CHD ya. Stenosis duodenum dengan obstruksi stenosis duodenum dengan obstruksi pilorus ya. GIF ada varices esophagus apa namanya? Rupture ya, ruptur varices esophagus ya. Itu tadi pankreatitisan ya. Sekarang ke tumor jinak atau ganas pankreas ya. Jinak itu biasanya paling kista-kista ngono tok lho rek. Dibagi dua, ada kista jinak dan kista potensial ganas ya. Tipe kista non neoplastik pseudokista ini ya. Neoplastik serosis adenoma, IPMN ya, musinocystic, solid pseudopapillary neoplasm, cystic pancreatic neuroendocrine tumornya. Ini asosiasi klinisnya seperti ini ya. Hasil radiologinya seperti ini. Ya, itu nggak perlu dibaca terlalu dalam juga sih. Kalau di pencitraan ada kista, bacaan radiologi berupa kista non-neoplastik atau gambaran sistadenoma yang khas ya. Tidak perlu evaluasi lanjut kecuali bergejala. Ya, EUS plus FNA dipertimbangkan rujuk untuk perawatan multidisiplin ya. Kalau seandainya terdapat ya ikterus obstruktif atau ada bagian massa solid ya iya itu dia nanti perlu di EUS dan biopsi ya. Kalau nggak ada ya apakah terdapat salah satu berikut ini diameter main duct lebih dari 5 mili, kista lebih dari 3 cm, perubahan kaliber main duct dengan atrofi bagian atasnya. Kalau iya harus tetap di EUS dan FNA ya. Pertimbangan rujuk untuk perawatan multidisiplin ya. Yang ini apakah dari riwayat pankreatitis? Ya, kalau iya kecurigaan neoplasma. Ingat ya, pankreatitis itu bisa berisiko jadi kanker. Ya, apalagi pankreatisnya pankreatis kronis ya. Tadi kalau seandainya ada kista, berapa ukuran kista terbesar? Kalau kurang dari 1, MRI dalam 2 tahun kemudian. Ukuran kista 1-2 cm, MRI setahun sekali. Kalau ukuran kistanya 2-3 cm, apakah kistanya jelas IPMN atau MCN? Ini IPMN ya. Atau MCN mucinous cystic neoplasm ya. Kalau iya ya sudah EUS plus FNA. Berarti serus adenoma. Tapi kalau kistanya tidak jelas IPMN atau MCN ya, maka MRI atau EUS dalam 6-12 bulan evaluasi ya. Iki kista pankreas tata laksananya ingat ya, kista di pankreas. Kalau pasien itu gak ada gejala, gak ada macam-macam, bukan kista terinfeksi, gak usah diapa-apakan. Biarkan kista yang asimptomatis dan bukan insidental tidak perlu evaluasi lanjut ya. Nggak ada tata laksana khusus ya. EUS FNA dan analisis cairan kista jika meragukan kok kayak kistanya ini apa ya tiba-tiba kayak apa, bersekat-sekat gitu. Jangan-jangan ganas ya. Kalau serum CA bermanfaat membedakan IPMN dan MCN dan kista yang lain ya. Kita dilihat dari ukuran kista dan evaluasinya.
Ini ya, lah ini yang kanker. Dan kanker pankreas ya, yang sering ini ya, itu ini pankreatik ductal adenokarsinoma. Sekitar lebih dari 90% jenis kanker pankreas adalah pankreatik ductal adenokarsinoma yang paling sering ya. Secara epidemiologi menurut Globocan ya, Global Cancer Observer nih ya, 2018, kanker pankreas itu jadi penyebab kematian nomor 7 ya. Ke urutan nomor 7 dengan apa jenis apa kanker yang mortalitasnya tertinggi ya. Sama wanita pria 8-20% datang dengan advance dan sudah tidak bisa dioperasi. 10-20% yang bisa dioperasi biasanya. Risk faktornya internal ya, genetik familial. Eksternalnya perokok, alkohol, obes, CM, pankreatitis kronik ya. Gitu. Ingat tadi tak bilang pankreatitis kronik bisa berisiko jadi ganas ya. Ini lihatan di bawah ini, mutasi gen terkait PDAC. Ya, PDAC itu tadi pankreatik ductal adenokarsinoma ya. Dan sindrom yang ditimbulkan. Kanker payudara dan ovarium familial. Biasanya kalau ada gen BRCA2 pada kromosom 13 ya. Yang familial atypical multiple melanoma syndrome ya, ada gen namanya JDK N2A atau P16 dan sampai ATM yang bawah ini ya, kanker pankreas familial monoalelik atau ataksia telangiektasis. Ini ya ATM ya gennya. Kromosomnya beda-beda dengan risk rasio masing-masing. Yang kanker payudara dan ovarium familial itu 3,5 sampai 10 kali lipat jadi kanker pankreas. Bahkan kalau yang familial atypical multiple melanoma syndrome tuh sampai 70 kali lipat. Ini sindrom Peutz-Jeghers 132. Pankreatitis herediter 50-80 ya. Itu di pankreatitis itu resiko metaplasia. Kanker pankreas terdapat gen utama ya. Kalau sudah dihafalkan nggak apa-apa sih. Mutasi onkogen keras 90% pada BDAC. Mutasi tumor supreson gene CDKN2A. TP5 Semanda, sorry, TP53 Semat Semat 4 nah ya. 50% pada BDAC ya. Klinisnya 60-70% biasanya kankernya pankreas itu di kepala. CA kaput pankreas 60-70%. 25-20% itu di korpus dan kauda, 10-20% difus. Ya. Kalau ada CA kaput, akibatnya akan menyumbat keluarnya empedu, obstruksi ductus pankreaticus dan ductus coledochus. Jadilah kuning pasiennya. Ya. Klinis lain apa? Ya wis berat badan turun. Kanker kan ini ya. Berat badan turun, nyeri perut, ya mual muntah, kembung, dispepsia, diabetes onset baru ya karena CA pankreas ya dia ya. Perubahan pola defekasi, gatal-gatal gak jelas ya. Letargi, nyeri punggung, disfagia. Bisa juga ada steatori dan tromboflebitis migrans atau kita kenal dengan sign ya. Tromboflebitis tapi pindah itu bisa menjadi penanda suatu kanker pankreas. Diagnosisnya bisa kita lakukan kita pemeriksaan ini apa marker kanker ya. CA19 9. CA19 9 itu biasanya meningkat tinggi di kanker pankreas. Tapi bisa juga di kanker empedu ya. Kanker empedu itu juga bisa naik tiga apa CA19 9-nya ya. CT scan dilakukan CT scan dua fase yaitu fase arteri dan vena, MRI lesikistik, EUS dan FNAB. Ini stagingnya ya. Tidak bilang Roseau syndrome itu ya kayak bisa cancer ya. Sorry, sorry, Dik. Duh. Sorry, aku rada ngantuk. Soalnya aku belum istirahat dari tadi malam. Banyak tugas dari FK. Mentang-mentang aku baru datang. Sampai nggak sempat tidur. Iki ya stagingnya
Nggak, iku ya, nggak tak keluarkan di ujian karena ini is nice to know. Kalian nggak bakal nge-staging juga. Ya ini cuman definisi resektabilitas pada PDAC ya. Ini ya kriterianya ya. Arteri vena ya. Ada yang resectable, borderline resectable, dan unresectable ya. Arteri dan vena. Kalau ada massa pankreas ya, temuan insidental ya dari pemeriksaan CT scan dicek tidak ada metastasis dan lesi masih resectable. Ya, dilanjutkan dengan endoskopik ultrasound. Untuk mengkonfirmasi resektabilitas tidak perlu biopsi, ya bisa langsung dioperasi segera ya. Tapi kalau dari endoskopik ultrasound itu yang singkatannya EUS tuh. Endoskopik ultrasound hasilnya borderline resectable disease. Ya sudah biopsi, ya. Kalau endoskopik ultrasoundnya dia tertulis locally advanced disease, ya ya sudah wis kayak sudah apa-apa no ya. Local advance sudah merantak, oke, sudah menyebar di sekitar situ ya. Atau yang terakhir metastasis, ya, ya tetap harus biopsi ya. Kalau locally advance ya endoskopik ultrasound dan biopsi, metastasis sudah jelas ya biopsi metastasis tidak ada eksplorasi lain ya. Tata laksana untuk resectable ya, bersifat multidisiplin ya. Sek akut pankreas dapat dilakukan pankreatoduodenektomi prosedur Whipple. Tadi yang tak bilang cuma 20% eh, apa namanya kelompok pasien CA pankreas ya. Kemoterapi adjuvan ya nice to know ya. Kemoterapinya dengan M-Volfirinox namanya ya, modified folinic acid, 5 fluorouracil sama irinotecan oxaliplatin nama obatnya ya. Kalau status fungsional buruk cuman kombinasi gemcitabine sama capecitabine atau capecitabine ya. Kalau frail jelek ya bisa monoterapi gemcitabine aja ya. Drainase biliar rutin praoperasi ya dilakukan jika ada kolangitis aktif. Reseksi tertunda lebih dari 2 minggu. Post diagnosis juga harus didrainase dulu. Kalau operasi ini mundur-mundur ya. Atau tingkat bilirubinnya itu tinggi sampai lebih dari 14,6 miligram per desiliter ya. Itu harus dilakukan drainase biliar ya. Ya ini mek komunitas mek loro ya. Jadi nggak usah dalam-dalam sebenarnya. Tata laksana non resectable ya. Bersifat multidisiplin juga tetap. Tumor non-resectable mencakup tumor yang borderline resectable, penyakit locally advanced yang telah mengalami metastasis. Ada tumor lain ini, ada namanya PNET ya, pankreatik neuroendokrin. Nah, pankreatik neuroendokrin tumor itu tumornya tuh menghasilkan zat-zat ya. Jadi makanya dinamakan neuroendokrin pankreatik tumor ya. Dia menghasilkan zat-zat. Dapat dibangun menjadi gastrointestinal neuroendokrin atau yang PNET ya. Hanya 2% dari seluruh CA pankreas bisa merupakan bagian dari MEN. MEN itu adalah multiple endocrine neoplasia. Bukan 7 ini, satu ya. MEN 1. Von Hippel-Lindau atau neurofibromatosis tipe 1 dan terus tuberous sclerosis ya. Diagnosisnya dari hormonal dan fungsional yang sesuai, ditunjang dengan pemeriksaan imunohistokimia dan NET yang mengekspresikan hormon yang sesuai ya. Ini contohnya yang termasuk PNET itu. Sindroma Zollinger-Ellison. Nah, sindroma Zollinger-Ellison itu kita eh, kenal dengan yang namanya gastrinoma. Dia memproduksi gastrin dalam jumlah banyak, akibatnya lambungnya pasien tuh penuh dengan asam lambung. Ya makanya dia tukak lambung berkali-kali gitu, ya nggak sembuh-sembuh ya. Didiagnosis dengan apa? Fasting serum gastrin sebanyak 10 kali lipat disertai hipergastrinemia ya. pH-nya rendah banget di lambungnya ya, di bawah 2 ya. Kalau insulinoma ya sudah, berarti tumor yang menghasilkan insulin banyak. Karena kebanyakan insulin, gula darah pasiennya turun terus, glukosa plasma di bawah 55. Insulin lebih sama dengan 3 ya, mikrounit per mili. Nah, C-peptida hasil samping produksi insulin naik juga. Proinsulin juga naik ya. Yang ini non fungsional ya. Tumornya itu sebenarnya harusnya sekretin tumor, tapi dia non fungsional, nggak menghasilkan apa-apa. Didiagnosis dengan adanya peningkatan kromogranin A atau pankreatik polipeptida ya. Pasti kalian dengar no iki langsung roaming ya. Soalnya ribet ya. Insulinoma ini banyaknya ya.
FPNet yang sering dijumpai ada Zulnoma, Zollinger Ellison ya, VIPoma, glucagonoma, somatostatinoma, GRHoma, ACTHoma gitu. Banyak ya. Yang possible dan rare itu yang ini ya, lebih jarang lagi ya. Yang mensekresi kalsitonin, renin, begitu ya. Wes, ini yang lebih penting untuk kalian dalami lebih lanjut ya. Pendekatan klinis pasien dengan kuning ya. Kalau pasienmu itu kuning ya, yang dikenal dengan hiperbilirubinemia adalah perubahan warna kuning pada jaringan tubuh. Pasienmu itu kuning, warna kulitnya kuning, skleranya itu gara-gara bilirubinnya numpuk ya. Terjadi bila ada peningkatan produksi atau tidak bisa keluar gangguan ekskresi ya. Mulai tampak biasanya kalau bilirubin total lebih dari 2. Mulai tampak itu ya. Biasanya di sklera duluan ya. Bilirubin total terdiri dari direct indirect ya. Kalau bilirubin direct berarti bilirubinnya itu sudah dikonjugasi di liver. Kalau indirect berarti belum terkonjugasi. Indirect belum terkonjugasi ya. Patvis icterus ada 3. Prehepatik, intra, dan pos. Prehepatik itu kayak gimana sih? Prehepatik itu pasienmu itu kuning gara-gara sel darah merahnya pasienmu itu banyak yang rusak. Sel darah merahnya rusak, akhirnya pigmen ini yang ada di dalamnya him nih ya. Him dirubah jadi biliverdin. Biliverdin lah hijau. Dirubah menjadi bilirubin indirect oleh bilirubin reduktase. Terus dia ikut sirkulasi sembarangan ngawur-ngawur di dalam aliran darah gitu ya. Berupa bilirubin indirect. Indirect itu belum terkonjugasi. Ya. Jadi kalau ada bilirubin indirect naik atau bilirubin tidak terkonjugasi naik itu adalah suatu ikterus prehepatik. Gara-gara biasanya anemia hemolisis. Ya, anemia hemolisis macam-macam. Ya, apa mungkin anemia hemolisis yang karena MAHA, ya, apa jenenge mikroangiopatik hemolitik anemia MAHA itu ya, atau AIHA autoimun hemolitik anemia dan hemolitik lain ya. Biasanya jadi ikterus prehepatik ya. Biasanya ikterus prehepatik itu kulitnya pasien itu kuning-kuning agak hijau ya. Gitu. Kalau yang ikterus intrahepatik berarti yang rusak atau yang bermasalah itu di dalam livernya ya. Di sana kan liver itu bilirubin indirect dirubah menjadi bilirubin direct atau terkonjugasi ya, bilirubin diglukuronida ya oleh glukuronil transferase ya. Jadi kalau pasien yang mengalami kerusakan di dalam heparnya ya, kira-kira yang bisa naik itu bilirubin apa? Bisa dua-duanya, bilirubin indirect maupun bilirubin direct. Kalau bilirubin yang naik adalah bilirubin direct atau bilirubin terkonjugasi, berarti hepar sudah selesai melakukan pekerjaannya. Bilirubin yang sudah dikonjugasi dimasukkan ke cairan empedu, disimpan di kantong empedu. Kantong empedunya tersumbat, kuning lah pasiennya. Nah, pasien yang kuning tadi itu terjadi akibat sumbatan empedu. Namanya ikterus poshepatik. Kan setelahnya hepar kan, kandung empedu itu. Setelah hepar namanya poshepatik ya. Yang itu tadi ya. Prehepatik bisa overproduksi bilirubin karena hemolisis, penyebab bilirubin yang tidak terkonjugasi ya, intinya hemolisis KB. Eritropoiesis inefektif ya. Kalau yang intrahepatik, fungsi sel hepatik terganggu, misal karena hepatitis ya, memang rusak di dalam itu sel heparnya ya, makanya nggak iso memetabolisme, sebagian iso, sebagian nggak iso, makanya direct indirect naik semua. Kalau yang post hepatik yang naik cuman direct yang sudah terkonjugasi, bilirubinnya terkonjugasi ya. Kolestatis intrahepatik, kolestatisnya bisa juga ekstra hepatik ya. Ini etiologi hiperbilirubinemia tak terkonjugasi. Bisa anemia hemolitik ya, reaksi suhu obat-obatan, hemoglobin, gangguan hemoglobin, anemia sickle cell thalassemia itu ya, atau suatu kondisi herediter. Sindroma Crigler-Najjar atau Gilbert itu peningkatan bilirubin tidak terkonjugasi ya. Ada gangguan sel darah merah ya, G6PD defisiensi dan piruvat kinase defisiensi iki terlalu advance ya. Abnormalitas membran sel darah
merah. Sel merahnya bentuk elips, bentuk oval, bentuk sferosit. Itu ya. Lain-lain myeloproliferatif seperti polisitemia ya. Memang sekali kebanyakan ya. Ini etiologi hiperbilirubinemia yang terkonjugasi. Ya. Kalau terkonjugasi, ingat. Bilirubin yang terkonjugasi seringnya mesti hubungannya dengan empedu yang nggak bisa keluar. Ya. Nah, ini kan di sini ada tulisannya etiologi hiperbilirubinemia terkonjugasi. Bisa saja intrahepatik, kerusakan di sel hepatosit atau kolestasis yang ekstra hepatik, bisa kolestasis intrahepatik. Do ini apa namanya katanya hiperbilirubinemia terkonjugasi. Kok ada hepatitis? Ya hepatitis kan menyebabkan keradangan intrahepatik di dalam hepar. Kalau ada keradangan di dalam hepar, apa namanya bilirubin terkonjugasi dan nggak terkonjugasi bisa aja naik dua-duanya gitu ya. Itu kalau yang murni kolestasis ya, apa namanya gara-gara hambatan empedu ya rata-rata karena batu-batu. Bisa juga selain batu bisa juga apa ya kira-kira Rek? Bisa juga parasit, mengerikan. Parasit bisa masuk sampai ke itu apa jenenge empedu ya. Ini kolestesis ekstrahepatik koledokulitiasis, struktur biliar, fistula vaskular biliar, atresia biliar itu pada bayi ya. Kolangitis karena radang akibatnya nggak bisa lewat, pembuluh darahnya bengkak, pembuluh empedu bengkak ya, dan macam-macam banyak ya. Apa yang dilakukan? Ya sudah, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang ya. Kira-kira ada apa sih? Oh, pasien demam. Oh, kalau ada demam, jangan-jangan pasienmu itu hepatitis ya. Pekerjaannya apa? Oh, pekerjaannya itu sering di ini ya, apa namanya lingkungan terbuka, nggak pakai alas kaki, terus makan makanan yang mentah. Ya, misalnya apa namanya kerja bikin sushi dan segala macam gitu ya. Tahu-tahu dia kena cacing, cacingnya masuk ke dalam ductus biliaris, masuk di ductus empedu. Akibatnya pasiennya kuning, gara-gara alirannya tersumbat gara-gara ada cacing ya. RPK riwayat penyakit keluarga, ada penyakit liver misalnya ya. Paparan zat kimia, alkohol, obat-obatan yang beracun ke hati ya. Ya, kontak pasien dengan pasien yang warnanya kulitnya kuning, kontak dengan pasien kuning atau ke area endemis ya. Maksudnya area endemis gimana? Ya bisa aja dia area endemis malaria terus dia kena malaria, sel darah merahnya pecah semua kemasukan malaria, kuning lah dia ya. Gara-gara transfusi bisa transplantasi, hemodialisis, stato tindih, seks banyak pasangan biasanya ketularan hepatitis ya, ketularan HIV ya, hepatitis B, ketularan macam-macam ya. Gitu. Bisa berat badan turun, kuning, berat badan turun, kuning, jangan-jangan dia CA pankreas gitu-gitu ya. Pemeriksaan fisik tanda-tanda gangguan hati selain ikterus bisa juga ada penumpukan cairan, asites, angioma, sklera mata jadi kuning ya, kaput medusa, koagulopati, bengkak, ginekomastia. Eritema palmar, kalau sudah ada eritema palmaris, terus ginekomasti, ada koagulopati, itu biasanya pasiennya sudah mulai rusak livernya, sudah mengarah ke sirosis. Ya, kalau sudah ada acara ini ya, ginekomasti, distensi vena jugular, eritema palmaris itu terutama ya, hipertensi porta. Diagnosisnya apa? Pemeriksaan bilirubin macam-macam ya. Ada bilirubin total, direct, indirect, prothrombin time, albumin, AST, ALT, GGT, 5 nukleotida. Ini ya, yang 5 GG apa sih, yang GGT gamma glutamil transferase, 5 nukleotidase sama ALP, mereka bertiga ini mulai GGT sampai ALP itu seringnya naik pada gangguan empedu, aliran empedu ya. Beda dengan SGOT, SGPT, SGOT, SGPT atau AST, ALT ini kan biasanya karena kerusakan liver ya, hepatocellular injury ya. Kalau aminotransferase itu SGOT, SGPT tadi loh, naik lebih dari 10.000. Kira-kira apa penyebabnya? Oh, bisa saja iskemia liver, hepatitis virus yang mendadak berat, atau keracunan obat bisa. Berikutnya kalau yang ALP naik, alkali fosfatase tiba-tiba naik tinggi. Biasanya lebih dari 4 sampai 5 kali lipat nilai normal atas.
dan diikuti GGT dan 5NT, disertai penurunan AST dan ALT. Gambaran kayak gini tuh tipikal khas penyakitnya kolestatik. Ya, gitu. Kalau ternyata pasiennya itu ada albumin turun, pemanjangan PT, trombosit turun, ya pikirkan jangan-jangan pasienmu itu penyakit hati lanjut, jangan-jangan dia sirosis. Sirosis kan albuminnya turun, PT memanjang, dan juga trombositnya turun. Ya, ini autoantibody yang bisa dilakukan pemeriksaan pada pasien kuning. Oh, ada pasien kuning. Kok kayaknya nggak ada infeksi, nggak ada riwayat sesuatu, batu, empedu, dan segala macam. Kok tiba-tiba dia meradang livernya dan kuning? Jangan-jangan hepatitis autoimun, ya. Bisa cek autoantibody. Kalau autoantibody IHA pakai kumtes ya, anemia hemolisis. Kalau antibodinya ini AIH. Kalau AIH kan autoimun hemolitik anemia. Kalau AIH adalah autoimun hepatitis. Autoimun hepatitis dicek apa markernya? Ada anates, asma, anti LKM1 dan anti LC1, ya. Ini autoimun yang lain ya, primary biliary cholangitis, pemeriksaannya ada AMA, ya. Kalau primary eh, apa sebenarnya primary sclerosing cholangitis PSC itu yang naik bukan AMA tapi P-ANCA, ya. Aduh, kok akeh banget sih dok nama-namanya. Iyo, tapi kamu harus tahu ini semua, ya. Memang harus tahu, soalnya nanti ya bakal ketemu kalau di dunia nyata, ya. Bawa hasil lab ternyata dokter spesialisnya tutup, dibawa ke puskesmas, ketemu sama kamu. Ya seenggaknya bisa menjelaskan walaupun belum terlalu mendalam, ya. Gitu. Imaging yang bisa dilakukan apa? USG, CT scan, podo kayak emang ya, MRI, MRCP, ERCP, PTC, percutaneous, kolangiografi, dan EUS. EUS itu adalah endoskopi, itu tadi, termasuk ke dalam tenggorokan. Bisa dilakukan biopsi hati. Ya. Kalau ada ya, pendekatan klinis pasien kuning, ada pasien kuning, apa yang dilakukan? Ya, anamnesis dan pemeriksaan fisik yang lengkap. Ya. Ternyata fraksi bilirubin darah perifer, SGT, SGPT, alkali fosfatase, eh, cek hasilnya ya albumin dan protein. Kalau hasil laboratorium normal, pikirkan penyebab ikterus yang lain seperti karotenemia atau kondisi medis lain seperti Addison's disease, anoreksia gitu-gitu ya. Kalau bilirubin eh, totalnya meningkat dan indirect, berarti itu tak terkonjugasi, ya. Hiperbilirubinemia tak terkonjugasi eh, atau peningkatan bilirubin indirect perlu dievaluasi arahnya ke hemolisis, ya. Evaluasi tanda-tanda hemolisis, pemeriksaan darah tepi, tes antibodi, kumtes itu tadi dia enzim G6PD ya, G6PD namanya, ya. Ada tanda hemolisis enggak? Oh, ada, berarti ya wes sudah hemolisis apa? Pastikan penyebabnya. Tanda hemolisisnya enggak ada, kemungkinan berarti yang lain. Kalau ada peningkatan bilirubin indirect, ya, bisa saja ini suatu penyakit kongenital, namanya sindroma Gilbert atau Crigler-Najjar, ya. Peningkatan bilirubin total dan direct, ya. Biasanya ini kita lihatnya hiperbilirubinemia terkonjugasi, ya. Kemungkinan bisa karena infeksi virus hepatitis, bisa dipertimbangkan cek USG, ya. Diagnosis tegak kan diatasi sesuai dengan penyebabnya. Kalau diagnosis sebelum tegak ya ditegakkan dulu, ya. Ini ya, tata laksana ikterus secara umum tergantung penyakit yang mendasari. Kalau mengatasi hiperbilirubinemia itu biasanya kita ngobati penyakit utamanya, ya, dan mencegah komplikasi, ya. Meningkatkan status nutrisi, kualitas hidup, ya, gatal-gatal supaya nggak muncul, ya, mencegah perburukan masalah hepatobiliar. Kalau ada gatal-gatal biasanya bisa kita kasih kolestiramin, ya, pengikat asam empedu, pengikat garam empedu, ya. Tapi kalau minum kolestiramin tuh BAB-nya jadi konstipasi, ya. Itu 4 miligram sampai 1 gram
per hari per oral hingga 4 kali per hari ya. Hipoproteinemia, hipoproteinemia bisa diberikan vitamin K 5 sampai 10 miligram 2 sampai 3 hari ya. Pemberian vitamin ADEK, vitamin yang lemak ya, dengan tambahan medium chain trigliserida supaya nggak nambah ini ya apa jenenge nambah kekurangan ya. Pembedahan kalau ada obstruksi biliar ekstrahepatik ya dan transplantasi hati ya. Nah, ini bagian dari ikterus yang sumbatan. Manifestasi kuning yang disebabkan oleh sumbatan parsial atau total. Jadi empedunya tersumbat parsial atau ya masih buka gitu ya, atau total full tersumbat ya. Bisa juga di duktus intrahepatik atau ekstrahepatik ya. Duktus yang ekstrahepatik atau duktur yang di luar liver itu ada duktus hepaticus ya. Komunis, duktus coledochus sampai ampula pateri. Keluhannya apa biasa? Etiologinya apa? Batu empedu, entah dia tumor, penyakit autoimun atau infeksi atau idiopatik ya. Secara klinis apa? Ya terus obstruktif ya, biasanya kuning. Tadi tak bilang kuningnya kadang-kadang bisa agak kehijauan. Gatal, gatal membaik di pagi hari, memburuk siang hari ya. Biasanya menetap ya sampai seharian full ya. Membaik pagi hari, memburuk siang hari atau pasca makan dan bisa menetap full 1 hari ya. Fesesnya pucat kalau nggak ada aliran empedu sama sekali. Urinnya gelap seperti teh, mual muntah, nyeri perut, itu tidak spesifik ya. Berat badan turun ya. Riwayat diare atau ugip ya perlu diperhatikan saat menegakkan diagnosis ya. Perjalanan daerah endemik ya. Jangan-jangan dia kecacingan ya. Ini ya, kalau kita dapat kasus ikterik akut, demam dengan nyeri right upper quadrant atau epigastrik, dapat dicurigai itu suatu radang kantong empedu atau radang pembuluh empedu, kolangitis atau kolesistitis ya. Kalau ikteriknya itu kronis, nggak ada nyeri perut, berat badan turun, justru curiga pertama jangan-jangan kanker. Perlu juga sebagai tumor pankreato hepatobiliar ya. Ini ya. Eh, tadi ya kalau CA biasanya tanpa nyeri ya. Kalau pasiennya ikterik pasca operasi hepatobiliar, berarti kemungkinan kerusakan saluran empedu atau kebocoran empedu ya. Terakhir ikterik pasiennya kuning, ada mual, muntah, ada gejala-gejala prodromal gitu. Ya perlu dicurigai suatu hepatitis virus ya. Ini ya, anamnesis pemeriksaan fisik berdasarkan etiologi kasus obstruktif ya. Kolangitis akut biasanya dia ada demam, ingat ya, ada triasnya. Kolangitis akut ada demam, nyeri tekan perut kanan atas dan ada icterus, ada kuning ya. 3 gejala itu kita kenal dengan Charcot Triad. Loh, pasien ini kok kuning, demam dan nyeri ulu hati. Oh, jangan-jangan kolangitis ini ya. Dan bisa saja bukan. Bisa saja pasien itu karena ya malignansi juga bisa ya. Bisa ada hipotensi, status mental ya nggak spesifik ya. Trias Charcot disertai hipotensi. Kalau Charcot triad itu tadi ya, demam, nyeri ulu hati dan kuning disertai ada hipotensi dan perubahan status mental dikenal dengan pentat Raynaud ya. Nah, pentat Raynaud ini adalah penanda sepsis biliar. Ingat ya, Raynaud pentat itu adalah penanda dari sepsis biliar ya. Keganasan saluran biliar ya, teraba massa pada perut kuadran atas yang tidak nyeri. Kalau metastasis tumor ya, ini ya bisa saja hepatomegali yang ada massa dalamnya dan bisa saja asives ya. Ini gambaran ya. Nah, ini contohnya complete obstruction. Bisa extrinsic cancer, fixing, compressing duct. Bisa juga ini intrinsic cancer atau batu yang impacted with edema. Batu ini tersangkut terus pembuluhnya bengkak.
ya. Ini incomplete obstruction ya. Obstruksinya setengah-setengah, masih bisa ngalir ya. Ball valve stone ya. Yang ini struktur ya, menyempit memang kayak sedih apa-apa. Nah, ini loh. Ada batu yang menyumbat di sini. Tuskis akibatnya empedunya ini kantongnya penuh ya, eh, banyak ekstravasasi cairan dia bengkak, akibatnya jatuh kondisi kolesis titis ya. Itu kolesis titis itu batunya sering-sering gini di apa jenenge ampula tadi sama di ismus penyempitan dari eh, apa ductus coledochus, penyempitan dari kilo apa vesica di daerah sini namanya ductus cysticus ya. Nah, ini masih di ductus cysticus ya, yang sebelah sini itu, tapi di ujung banget sudah mau masuk ke ductus coledochus ya. Terminal cystic duct obstruction bisa hidrops ya, numpuk bengkak gitu ya, dan jaundice ya. Mekanisme and types extrahepatic biliary obstruction ya. Misal ini ya, obstructive jaundice develops only if obstruction takes place in this dark area ya. Jadi dark area ini bisa menjadi tempat tersangkutnya batu dan terjadi terjadi icterus obstructive ya. Saat penunjangnya ya wes HB, WBC nggak terlalu spesifik ya. Bilirubin karena icterus obstruktif berarti bilirubinnya naik yang apa? Kalau icterus obstruktif yang naik bilirubin apa? Direct ya, terkonjugasi ya, karena hatinya sempat menyelesaikan tugas. Habis itu dimasukkan empedu malah nggak bisa ngalir ya. Gitu. ALP dan GGT biasanya hanya naik pada obstruksi ductus biliar ya. Albumin kalau jika faal hati burik bisa turun dia. Prothrombin time memanjang jika disfungsi hati. USG abdomen, evaluasi untuk mengevaluasi ini ya penyebab ikterus apakah suatu penyebab parenkrimal atau obstruktif. Bisa ketemu posterior acoustic shadow, ada batu terus ada bayangannya gitu ya. Acoustic shadow ya. Ya bisa saja ini suatu batu empedu ya gitu. Dilatasi ductus biliaris ya, keganasan biasanya ya, keganasan di apa namanya liver tuh bisa muncul sebagai lesi hipoekoik. Nah, ini ya, pemeriksaan pakai USG. Nah, bisa melihat di liver ya. Cuman nggak bergerak ya. Kalau yang bawah ini adalah CT ya. Sing iki, yang ini MRI. Oke. Nah, ini cuma aku pengen lihatkan kalian ya. Yang dinamakan alat ERCP itu yang mana sih? Nah, ini loh. Endoskopik set meneng-meneng apa namanya? Dilakukan endoskopi gitu ya pasien misalnya pakai ERCP untuk lihat sumbatan apa kuningnya pasienmu itu ada batunya nggak sih, dilakukan ERCP untuk diagnosis. Ternyata waktu ERCP nemu batu, ya sudah ERCP-nya selain untuk diagnosis juga untuk terapi karena dia bisa mengambil batu, mengeluarkan batu, ya. Misalnya penunjangnya bisa MRCP juga atau EUS. Ini ya, EUS dapat membantu evaluasi penyebab ikterus obstruktif, bahkan bisa lebih baik dibandingkan CT scan dan MRI EUS itu ya. EUS itu USG-nya masuk sini ya, endoskopi. Tata laksana utama dari ikterus obstruktif adalah suportif dan tindakan drainase biliar. Suportifnya apa? Ya, tambah lemak supaya gak tambah akeh, kedua ya. Obat analgesik sesuai kebutuhan. Koreksi kelainan elektrolit dan hipoalbuminemia, bisa berikan vitamin K kalau prolong drainase perkutan ya. Itu sih gambaran itu ERCP mengambil batu gitu ya. Ini ya step-stepnya untuk mengakses hiperbilirubinemia. Ada ini ya,
ada sindrom Gilbert, Dubin-Johnson, rotor ya. Bisa dibaca di sini ya. Ini semua bawaan semua. Sindrom Gilbert, Crigler-Najjar, Dubin-Johnson, rotor ya. Sing paling sederhana sih iki saja. Nah, kongenital hiperbilirubinemia, due to abnormal bisa karena gangguan uptake, abnormal konjugasi, abnormal ekskresi. Ini ya. Crigler-Najjar, autosomal recessive, Gilbert syndrome, autosomal dominant inheritance, Dubin-Johnson, autosomal recessive, rotor syndrome, autosomal recessive. Ya, ini biasa ada masalah di UDP glucuronil transferase. Ya, akibatnya partial defisiensi. Oh sorry, yang tipe 1 tadi total, yang tipe 2 parsial. Akibatnya unconjugated bilirubinnya lebih dari 20. Ya. Kalau yang ini defective uptake bilirubin by liver. Ada defect uptake karena ini ya, karena suatu dan lain hal ya. Unconjugated bilirubinnya naik 3 ya, sekitar lebih dari 3 gitu ya. Ini lebih harmless ya Gilbert nih. Kalau Dubin Johnson ini defective excretion of conjugated bilirubin into bile. Sulit mengeluarkan empedu ke dalam cairan empedu ya. Bisa karena mutasi gen encoding MOAT ya. Biasanya bisa mencetuskan black liver jaundice ya. Rotor syndrome. Ini ya, rotor syndrome autosomal recessive juga. Penyebabnya gak jelas. Kelainannya adalah abnormalitas ekskresi. Dianggap tidak terlalu berbahaya ya. Wes, aku mau lihat adik-adik mana ini. Rek, kamu dulu aku melok ngantuk ya. Maaf ya. Wes. Di Zambia sambil makan sambil minum kopi gitu ya. Hari ini kan nggak ada kuliah apa-apa toh. Cuma satu ikut tok ya. Ya wes. Dokter dia sih toko panti bae. Kuliah beda 312 sih doi kapan? Karo sih ya. Belum tahu dokter. Wah, ya, wes. Wes, waktu kita tinggal dikit. Pendekatan klinis kelainan enzim hati ya. Ya, ini zona-zona itu gak penting. Ini ya zona-zona ini menandak apa biasanya tempat tersimpannya enzim-enzim itu lebih banyak ya. Zona 1 ALT lebih banyak dari AST, zona 2 transisional, zona 3 itu AST lebih tinggi dari ALT. Terkandungnya di sana ya. Cedera hepatosit ya menyebabkan gangguan permeabilitas membran sel sehingga terjadi enzim transaminasenya keluar ya. Konsentrasi enzim alanin aminotransferase atau ALT itu banyak di zona 1. Kalau yang AST banyak di daerah zona 3 ya. Oleh sebab itu peradangan hati yang sebagian besar melibatkan zona 1 seperti hepatitis dan autoimun itu akan mengalami peningkatan ALT lebih tinggi dibanding AST-nya. Sebaliknya kalau cedera iskemik dan toksik ya yang cenderung melibatkan zona 3 akan menyebabkan dominasi peningkatan AST ya. Bisa lah ini potensial ya. Berikutnya peningkatan enzim aminotransferase pada berbagai penyakit hati ya. Predominan AST, predominan ALT. Nah, iki lho wah kene sakmene akeh ya. Yang dominan AST, dominan ALT ya. Mekanisme peningkatan ALT AST ya, gak usah ikut penting. Pola peningkatan enzim hati. Nah, ini ya apa namanya? Pada cedera hati ya, ada peningkatan AST. Kolestasis normal, naik dikit ya. Waktu paruh itu 11 jam. Peningkatan ALT sama, ya naik pada kolestasis sedikit. Nah, sekarang ini lo lihat. ALP GGT. ALP pada cedera hepatoseluler itu normal ringan. Ya. Tapi pada kolestasis naik tinggi. Begitu juga GGT meningkat tinggi. Nah, tapi hati-hati. Pada cedera hepatoseluler, ya, gamma glutamil transferase itu bisa naik juga. Ya, ini ya. Bisa naik ringan sampai sedang. Ya.
Bilirubin total pada cedera hati bisa naik, bisa normal. Pada kolestasis ya bilirubin total bisa naik, bisa normal ya. Albumin ya, gitu cedera hati yang kronik ya biasanya ya. Ada penurunan albumin ya. Kolestasis normal ya. Prothrombin time juga biasanya pada sirosis ya. Ini ya, cedera sel hati, ketidakseimbangan peningkatan enzim AST dan ALT terhadap ALP. Kalau kolestasis itu ketidakseimbangan peningkatan. Suaraku masih kedengeran nggak, Dek? Masih dokter. Masih dokter. Iya, tadi putus bentar ya kayaknya ya. Iya dokter. Ngomong soal listriknya mati. Ya, tar. Kita tutup sebentar lah. Gelap soalnya. Ini ya, eh, apa namanya, kalau kolestasis ya ketidakseimbangan peningkatan ALP. ALP lebih dominan dibandingkan AST dan ALT. Kalau cedera sel hati, AST ALT lebih dominan daripada ALP. Kalau campuran bisa meningkatkan AST dan ALP bareng-bareng. Nah, kapan kita bisa melihat pasien ini, oh kelainan anu apa jenenge? Apa jenenge? Kelainannya itu lebih dominan kerusakan hati apa sumbatan empedu sih. Nah, kita bisa menghitung R rasio ALT ya dibagi upper limit normal dibagi bawahnya ALP per upper limit normalnya. Setelah dihitung rasionya nanti kalau nilainya antara 2 sampai 5 berarti mixed type. Kalau kurang dari sama dengan 2 berarti itu sumbatan empedu kolestasis. Kalau nilainya tinggi berarti itu hepato cellular injury, kerusakan sel-sel hati ya. Ini algoritma peningkatan ALP ya. Ini gambaran gambaran peningkatan enzim aminotransferase pada berbagai kelainan hati ya. Pada sirosis dia naik tapi nggak terlalu tinggi. Hepatitis kronis juga naik nggak terlalu tinggi. Soal hepatitis kronis kan nanti jatuhnya ke sirosis juga ya. Penyakit hati alkoholik lagi naik dia. Hepatitis autoimun, nah tinggi nih hepatitis autoimun ini ya. Aminotransferasenya SGT SGPT-nya ya. Apalagi hepatitis viral yang akut, tambah lebih dari 1000. Yang paling tinggi adalah cedera liver, iskemia atau toksik atau keracunan sesuatu ya. Itu bahkan bisa mencapai 10.000 naiknya SGT ya. Ya, ini alur diagnosis kelainan pemeriksaan hati. Ya, bisa dilihat alurnya ya. Nanti bisa berending pada evaluasi fibrosis navel di ya sindrom Gilbert dia yang ada di atas tadi ya. Abses hati. Abses hati itu gimana sih, Rek? Kira-kira manifestasi klinis pasien datang dengan keluhan apa abses hati itu kira-kira? Ayo, apa? Pasien abses hati. Keluhannya loh apa biasanya? Nyeri abdomen mungkin dok. Ya, nyeri abdomen, terus di abdomennya ada apa? Ada massa gitu. Ada massa, pinter. Ya. Terus pasiennya bisa demam. Ya, infeksi kan DI abses hati itu ya. Oke, pinter. Abses hati adalah rongga patologis yang isi nanah. Infeksinya bisa karena bakteri, parasit, jamur, ya, yang dari saluran cerna atau dari empedu, ya. Abses hati bisa sendirian, soliter atau multiple, ya, dari tempat terjadinya infeksi dalam rongga peritoneum, ya. Abses hati dibagi dua ya. Ada ingat abses hati amuba atau amoebic, amoebic hepatic abses atau apa jenisnya ini abses hati piogenik. Kalau piogenik itu infeksinya karena kuman gitu loh. Piogenik AHP ya. Abses hati piogenik disebabkan karena iki lho kuman-kuman di saluran cerna, kuman empedu ya.
Enterobacteriaceae ya, Microaerophilic Streptococcus ya, Anaerobic Streptococcus, Klebsiella pneumoniae, Bacteroides, Fusobacterium, Staphylococcus, wis bakteri-bakteri pokoknya, Salmonella typhus bahkan ya. Bisa terjadi akibat infeksi traktus biliar, komplikasi sphincterotomy, ERCP, infeksi abdomen, dan infeksi gigi, bisa jadi abses hati bernanah piogenik iki. Loh, nah berarti abses hati yang amoeba itu nggak bernanah. Ya bernanah, tapi nanahnya itu beda. Kalau abses hati piogenik itu kuning-kuning gitu ya. Tapi kalau abses hati yang amoeba, abses hatinya bentuknya seperti pasta, warnanya seperti anchovy paste, seperti pasta anchovy. Itu khas itu, Lus. Abses hatinya amoeba itu seperti pasta pasta anchovy, ya. Anchovy itu iwak cilik itu ya. Infeksi entamoeba histolytica, amoeba, abses hati amobik itu. Loh, abses hati amobik itu pasiennya apa riwayat diare amoebiasis? Iya, sebelumnya dia amoebiasis. Diare amoebiasis terus dia sembuh-sembuh sendiri bisa. Habis gitu kuman amobanya naik ke liver. Entamoeba histolyticanya membuat sarang gitu ya. Bisa juga lesi ada massa benjolan di hati, bengkak seperti abses hati, tapi isinya apa lek ngarani iki loh, isinya cacing di hatinya. Isinya cacing pita. Namanya echinococcus ya, atau hidatit ya. Hidatit cyst ya. Kista hidatit ya. Kista hidatit itu isinya cacing pita ya. Nah, ini loh gambaran skematisnya ya. Kelihatan. Hepatic amoebiasis ya. Ya, ini ya pathways of amoeba. Amoeba bisa ada port the entry-nya ya. Ya, bisa fokus intestine, portal vein ya. Dan gitu ya, bisa bahkan sampai nyampe ke otak, bisa nyampe ke paru ya. Amoeba itu. Ini ya eh, si entamoeba histolyticanya. Entamoeba histolytica di dalam feses ya, hanging drop preparations ya, itu ada kista-kista itu ya, bermata-mata itu, bulat-bulat. Di dalamnya si entamobanya itu ada bintil-bintil warna merah itu loh. Itu adalah eritrosit yang dimakan sama dia. Dia tuh menelan eritrosit ya. Diagnosis abses hati ya, wes klinisnya kalian sudah tahu ya. Pemeriksaan fisiknya biasanya pasiennya demam, bisa kuning, hepatomegali, ada benjolan ya. Nyeritan perut kanan atas ya. Jika abses hati piogenik telah kronik, dapat ditemukan bisa sampai asites atau tanda hipertensi portal ya. Bisa penunjangnya apa? Ya, kalau abses hati piogenik biasanya leukositosis, shift to the left ya, LED-nya naik begitu ya. Abses hati amoeba ini agak susah ya. Bisa perlu kita lakukan tes serologis ELISA, hemaglutinasi indirect, selulosa astat precipitinnya untuk melihat adanya apa namanya antibodi terhadap amoeba ya. Ini abses hati piogenik dan abses hati amobik ya gambarannya. Biasanya dari imaging tuh agak susah yang membedakan piogenik sama amobik ya. Ini perbandingan klinisnya, secara klinis saja ya. Pada abses hati piogenik biasanya pasiennya tua, 50 tahun ke atas. Abses hati amoeba itu usianya muda, kurang dari 40 tahun. Ya, piogenik cowok cewek sama. Kalau yang amoeba sering pada laki-laki. Ya, lokasinya semua lobus hati kalau yang piogenik. Kalau yang abses hati amoeba itu suka banget di lobus kanan dan dekat dengan diafragma. Bayangkan, kalau abses hatinya itu di lobus kanan dekat diafragma, kira-kira bisa menular ke diafragma nggak? Kumannya itu. Bisa nggak kira-kira? Kok meneng ada sih? Bisa nggak? Kalau abses hati, kumannya jalan-jalan ke diafragma, terus bisa naik kemana dia kira-kira? Bisa ke paru-paru, Dok. Kalau ke paru-paru jadi apa nanti jadinya?
bisa jadi abses paru, ya. Bisa berubah jadi abses paru, ya. Gitu. Konsepnya, abses pyogenik subakut, kalau abses amebik akut, ikteriknya bisa ringan, amebik bisa sedang, diagnosisnya ya USG atau CT scan ya podo. Ya, ya tambah serologis ya untuk yang entamoeba cari apa antibodi anti amobanya ya. Terapinya apa? Abses hati pyogenik itu drainase plus antibiotik intravena. Kalau abses amuba, berikan antibiotik, tapi antibiotiknya anti amuba. Masih ingat antibiotik anti amuba? Ya bisa plus minus drainase. Golongannya apa? Apa? Sing antibiotiknya untuk abses hati. Amuba. Pane M. Untuk gak rurek. Metro. Metronid. Metronidazole. Ya. Ini ya, abses hati pyogenik, tata laksana abses hati pyogenik, pencegahan dengan terapi infeksi biliar. Kalau ada infeksi biliar diobati dengan baik. Ya. IV antibiotik spektrum luas, bisa beta lactamase generasi 1 atau 3, atau pakai quinolon kalau dia nggak cocok beta lactamase ya, dikombinasi atau tanpa aminoglikosida. Yang lainnya yang bisa dipakai apa? Ampicillin kombinasi aminoglikosida. Cefalosporin generasi 3 kombinasi dengan clindamycin atau metronidazole ya. Antibiotik selama 14 hari ya diberikannya ya. Setelah 14 hari antibiotik infus injeksi loh itu ya ceritanya. 14 hari berhenti lanjut antibiotik minum selama 6 minggu ya. Drainase terbuka atau jika gagal atau ukurannya besar lebih dari 5 cm atau aspirasi berulang itu masih terus-terusan banyak ya. Dibedah ya, dibersihkan pakai pembedahan kalau gagal atau incomplete residu terus ya. Ikterik persisten gangguan ginjal atau jumlahnya banyak absesnya ya. Itu tadi abses hati pyogenik. Sekarang abses hati amuba. Pakai PO atau intravena metronidazole 3 kali 750 selama 7 sampai 10 hari. Selesai diobati pakai metronidazole, lanjutkan dengan luminal agent. Kenapa? Karena amuba itu nggak akan hilang kalau nggak kamu double terapi kayak gini. Luminal agent itu membunuh amuba-amuba yang masih tersisa ya. Luminal agentnya ada iodoquinol 3 kali 650 atau diloxanid ya. Kamu ngapalkan 2 aja cukup ya. Diloxanid 3 kali 500 ya. Loh, ini terapinya sama tak dengan amobiasis saluran cerna? Sama. Terapinya sama dengan diare amobiasis klopodo ya. Pakai iodoquinol dan diloxanid juga atau pakai aminosidin paromomycin itu bisa dipakai juga ya. Lanjutannya tadi yang pakai luminal agent itu sama 7 sampai 10 hari. Metro 7 sampai 10, luminal agent 7 sampai 10 ya. Diambil nanahnya jika nggak respon treatment atau ada di lobus kiri dekat perikardium ya, atau nggak bisa tegak ya. Biasanya khasnya absesnya warna merah tengguli atau anchovy paste. Wes, itu abses hati ya. Sekarang ini batu empedu. Nah, batu empedu atau kolelithiasis menurut gambaran makroskopik dan kimiawinya dibagi batu kolesterol yang lebih dari 70% isinya kolesterol, ada batu pigmen coklat atau batu kalsium bilirubinat, dan juga ada batu pigmen hitam. Ya. Nah, batu pigmen hitam ini biasanya tidak bisa kita obati dengan obat-obatan untuk mencegah batu empedu. Biasanya ada obat yang mencegah batu empedu, ada UDCA itu loh, ursodeoksikolik acid. Nah, itu biasanya nggak bisa dipakai untuk mengobati batu pigmen hitam kalau batunya kecil-kecil tuh ya. Faktor risikonya apa? Ya, usia, gender, wanita, dietnya tinggi kalori, tinggi lemak, tapi rendah serat, ya. Kehamilan atau paritas, ya. Biasanya yang sering hamil, ya, itu gampang numpuk cairan empedu, ya, biliary sludge. Karena estrogen kan memobilisasi free fatty acid, ya. Makanya produksi empedunya banyak. Makanya litogenik, ya. Turun berat badan yang cepat. Nah, turunkan berat badan terlalu cepat itu juga menyebabkan batu empedu. Karena apa? Ya, itu sfinkter ODI-nya spasme. Gak tahu mangan, empedu ini gak keluar ke cairan, gak masuk ke duodenum. Akibatnya pasien ini jadi batu.
cairan empedunya ya. Nutrisi parenteral terlalu lama, biliary sludge, obat-obatan contoh estrogen, clofiprat, octreotide, ceftriaxone ya. Kolesterol trigliserida terlalu tinggi ya. Loh. Obesitas, DM, Crohn's disease, dan trauma spinal ya. Kalau trauma spinal ini kemampuan sphincter ODI nggak bisa rileks ya. Klinisnya batu ya. Batu empedu itu jangan dikira, oh batu empedu itu kan hebat. Enggak. Batu empedu itu bisa malah sering-seringnya asimptomatis, nggak ada gejala. Bisa saja kolik biliar ya, kayak diremes-remes gitu bisa ya. Biasanya berupa right upper quadrant pain, 30 menit ya, tapi 30 menit sampai kurang dari 12 jam. Bisa ada kuning ya, kalau batunya turun masuk ke saluran empedu yang lebih bawah, tersumbat lah jadinya ya. Polydocolitis itu ya, bisa jadi kuning pasiennya ya. Epigastric pain ya, tanda kolesistitis ya, kantong empedunya ikut radang atau pembuluhnya radang, itu bisa terjadi pada batu empedu ya. Pemeriksaan penunjangnya apa? Ya, pemeriksaan fungsi liver ya. Bisa foto polos abdomen ya, sebatas hanya untuk mendeteksi batu yang terkalsifikasi. Nggak terlalu berguna foto polos abdomen itu. Lebih penting kamu USG aja, pencitraan utama untuk deteksi batu kandung empedu. Pakai USG ya. Oh, pakai ERCP aja dok. Nah, ERCP itu invasif, pasiennya harus di endoskopi ya. Sensitivitas 90%, spesifisitas 98 ya. Emang akurat banget sih. Jelas ketok batunya nanti ya. Atau pakai MRCP. Ini pakai MRI ya, MRC. MRCP itu magnetic resonance cholangiopankreatografi ya. Pakai MRI tapi khusus empedu dan pankreas ya. Pencitraan saluran empedu sebagai struktur yang terang dengan gambaran batu sebagai intensitas yang rendah ya, itu. Bisa juga USG. USG tapi dimasukkan endoskopi. Endoskopik ultrasonografi ya, gambar USG abdomen sama tapi lebih detail dia ya. Pemeriksaan empedu untuk melihat kristal kolesterol ya, namanya tes Melzer-Lyon ya. Di DXC ya wis iku. Kolelithiasis ini ya, pasien batu asimptomatik tidak memerlukan terapi ya. Pasien kolelithiasis sing batu ini gak ada gejala ya, atau pasien batu asimptomatik itu tidak memerlukan terapi bedah ya. Cukup diobati medicine ya. Kolesistektomi laparoskopik jika bergejala ya. Bisa juga ESWL untuk dipecah pakai apa? Iku ya. Apa sih ESWL ku? Apa? Eh, Ini Bu, short wave itu tripsi ya kan salah sih. Ya ESWL untuk memecah dari luar. Nggak perlu diapa-apakan, cuman kayak disinar dari luar gitu ya. Kriteria dilakukan ESWL ya. Fungsi kandung empedu, opasifikasi kandung empedu dengan kolesistografi oral, hasil normal untuk stimulatif kolesistografi, hasil normal untuk ultrasonografi fungsional ya. Karakteristik batunya radiolucent atau bening ya pada radiografi. Isodens atau hipodens terhadap empedu. Nggak ada klasifikasi pada CT scan, single diameternya kurang dari 20 mm. Loh kalau diameternya lebih dari 20 mm, ya nggak iso, nggak bisa pecah ya. Kalau banyak lebih dari 20 mm, ya operasi. Kalau bergejala ya. Ini batunya sampai kelenjar ductus coledocus. Nah, batu yang sampai ductus coledocus, pasiennya mesti kuning. Ingat ya, batu kalau sudah nyampe ductus coledocus itu mesti kuning. Harus diapakan? Kolesistektomi baik secara laparoskopi operasi atau endoskopi ERCP. Di endoskopi ERCP masuk tadi, diambil pakai jaring-jaring. Dikeluarkan batunya ya. Ya, gejala cukup sering maupun cukup berat ya, bisa mengganggu aktivitas sehari-hari ya, soalnya kuning pasiennya ya. Artinya komplikasi batu saluran empedu adanya faktor predisposisi pasien untuk terjadinya komplikasi ya. Terapi farmakologik, nah ini loh yang tak bilang tadi. Dengan menggunakan ursodeoksikolik acid atau UDCA untuk mencegah dan mengobati batu kolesterol. Dosisnya berapa? 8 sampai 10 mg. Nah, ini sudah dia sudah bilang untuk mengobati batu kolesterol. Berarti batu pigmen tidak bisa diobati dengan UDCA. Dosisnya 8 sampai 10 mg per hari selama 6 bulan sampai 2 tahun, terus sambil di USG evaluasi per 6 bulan gitu ya. Presentasi keberhasilan lebih baik kalau batu ini ku cilik, rek.
batunya kecil kurang dari 1 cm, ya itu biasanya dikasih UDCA itu hilang, larut batunya ya. Itu. Ini kriteria pemberian tata laksana farmakologis ya. Yes, itu tadi ya. Nah, sekarang hepatitis akibat obat bukan karena infeksi ya, tapi karena obat-obat yang beracun ya. Ini ya suatu peradangan pada hati karena kena obat ya. Kenapa obatnya bisa memang beracun secara langsung ke hati, direct toxic, atau reaksi idiosinkrasi, reaksi aneh yang menyebabkan hatinya jadi radang ya. Hepatitis toksik langsung dapat diduga terjadinya pada individu yang terpapar dengan obat tertentu tergantung dosis. Biasanya dose dependent. Kalau yang idiosinkrasi itu tidak dose dependent, setitik aja bisa reaksi ya. Periode laten antara paparan ya dan jejak hati biasanya singkat ya, beberapa jam itu biasanya sudah kelihatan reaksinya ya. SGT, SGPT naik tinggi ya. Kan ingat ya hepatotoksisitas itu pada hati biasanya SGT, SGPT-nya tinggi banget. Yang pada tabel tadi apa pada iya pada histogram tadi itu ya. Faktor risiko hepatotoksisitas imbas obat ya, pada anak-anak biasanya contoh obat yang sering menyebabkan ini ya obat kejang, asam valproat, salisilat, usia lebih dari 60 tahun. I- Sebentar, sebentar. Lanjut ya, ini kalau pada pasien lansia lebih dari 60 tahun biasanya halotan. Halotan itu obat bius iki loh, inhalasi ya. Isoniazid obat TB, parastamol ya, parastamol biasa, diclofenac NSAID ya. Jenis kelamin wanita, pria ini ya. Kalau ini ya masih bisa karena halotan juga diclofenac, INH, flucloxacillin ini antibiotik ya, flucloxacillin ya. Pada pria azathioprin, azathioprin imunosupresan ya. Nutrisi ya, obesitas, puasa, metotreksat, halotan, PCT itu bisa ya. Konsumsi alkohol berlebihan ya. Eh, contoh obatnya PCT INH ya. Dosis ya, konsentrasi dalam darah paracetamol, aspirin yang terlalu tinggi ya. Durasi terlalu lama, metotreksat ya, vitamin A, flucloxacillin ya, obat lainnya contoh ini rifampicin, presidamid ya. Nah, ini hepatotoksik KB ini. Obat hepatitis C, B, HAART ini ya, atau yang kita kenal dengan highly active antiretroviral therapy, itu juga semuanya hepatotoksik ya. Faktor genetik ya, HLA-B 5701 genotype slow acetilator ya, bisa muncul akibat paparan ya, flucloxacillin, INH ya. Anamnesis riwayat konsumsi obat atau jamu 5 sampai 90 hari terakhir. Dilihat tanggal mulainya kapan, tanggal berhentinya kapan untuk setiap obat dan jamu, riwayat hepatotoksisitas atau yang dan konsumsi obat yang dimaksud. Mungkin riwayat dulunya juga perlu ditanyakan. Onsetnya gimana? Ada demam kah, ruam kah, lelah, nyeri perut, nafsu makan menurun gitu ya. Biasanya pasien hepatotoksisitas karena obat itu tidak pakai demam ya. Penyakit lainnya dari obat yang dikonsumsi bisa overlapping ya. Episode hipotensi akut bisa muncul ya. Apa manifestasi klinisnya keracunan obat liver yang rusak karena obat? Bisa icterus pasiennya. Bilirubinnya naik, SGT, SGPT naik tinggi ya. Ruam, demam ya, biasanya pasien bisa ada demam bisa enggak ya. Klinis adanya pruritus.
hepatosplenomegali, stigmata penyakit hati kronis ya. Ya wis ku lab ya, ini labnya untuk menyingkirkan juga. Dicek IgM anti HAV, hepatitis A, hepatitis B untuk menyingkirkan memang betul tidak ada infeksi virus. Jadi murni karena obat yang autoantibodi ini hepatitis autoimun ya. Khusus serum besi, ferritin, seroplasmin dan segala macam itu untuk menyingkirkan DDX yang lain ya, hemosiderosis gitu ya. Radiologis USG CT scan itu enggak selalu dilakukan karena enggak terlalu penting ya. Biopsi hati dengan indikasi boleh apabila hubungan temporal antar konsumsi agen hepatotoksik dengan onsetnya itu enggak jelas, meragukan ya. Nah, ini yang biasanya kita bisa membantu kita. Darah perifer lengkap atau hitung jenis leukosit bisa ditemukan eosinofilia ya. Itu. Ini ya, terminologi jejak hati ya, ini contoh-contohnya sih jejak hepatoseluler, kolestatik, kombinasi, akut, kronis, penyakit hati kronis ya. DDX-nya ini banyak. Tata laksananya apa? Pasien kalau keracunan obat ya terapi sebagian bersifat suportif. Kecuali pada hepatotoksisitas acetaminophen. Memang ada anti racunnya kan, asetilsistein ya. Pada pasien dengan hepatitis fulminan akibat hepatotoksisitas obat, maka transplantasi hati itu bisa dilakukan untuk menyelamatkan nyawa. Kalau yang hepatitis fulminan tuh hatinya sampai rusak semua, ya harus diganti hati yang baru, ya. Ya susah operasinya ya. Penghentian konsumsi itu pasti ya. Obat yang menjadi agen penyebab itu harus di stop, ya. Pada kasus toksin direct, keterlibatan hati sebaiknya juga diperhatikan, keterlibatan ginjal dan organ yang lain yang bisa mengancam nyawa. Ya, glukokortikoid. Nah, glukokortikoid untuk hepatotoksisitas obat dengan gambaran alergi ya bisa diberikan kasih steroid untuk menekan reaksi alerginya ya. Nah, ini silibinin. Silibinin hepatoprotektor ya. Untuk keracunan jamur hepatotoksik dan UDCA itu juga antioksidan ya, seperti UDCA yang tadi itu ya. Untuk hepatotoksisitas obat kolestatik yang kolestatik tidak dianjurkan ya. Oh ini loh, ursodeoksikolik asid untuk hepatotoksisitas obat kolestatik tidak dianjurkan. Jadi ada obat hepatotoksisitas yang kolestatik kayak yang tadi itu loh, Dek. Nah, jejas kolestatik ALP terisolasi lebih dari 2 kali normal, ALT dibagi ALP-nya kurang dari sama dengan 2. Kayak yang R faktor tadi itu, ya. Nah, hepatotoksisitas yang bersifat kolestatik itu tidak boleh dikasih UDCA karena bukan batu, ya. Biasanya obat yang hepatotoksisitas kolestatik itu rifampicin, ya. Komplikasinya gagal hati sampai ke meninggal, bisa sampai atau sampai mengancam nyawa, ya. Nah, ini yang virus ya, yang kasusnya banyak ya. Hepatitis karena virus akut ya. Nah, namanya hepatitis virus akut, inflamasinya masih akut yang ditandai dengan kelangsungan infeksinya masih kurang dari 6 bulan. Gejalanya apa? Biasanya ada anoreksia ya. Ada anoreksia ya, nausea, vomiting ya, fatigue, malaise, artralgia, mialgia, wis sakit pasien sakit badannya sakit semua gitu ya. Sakit kepala ya 1 sampai 5 hari sebelum ikterus timbul ya, urinnya pekat dan kadang feses seperti dempul ya. Setelah ikterus timbul gejala-gejala di atas menjadi membaik ya. Demamnya biasanya nggak terlalu tinggi ya, sumber-sumber ya, biasa terjadi pada hepatitis A dan E. Kalau pada hepatitis B dan C itu jarang pakai acara demam-demam prodromal gitu, jarang. Yang A dan E itu yang biasanya yang rutenya fekal oral penularannya ya. Pemeriksaan fisik ditemukan ada ikterus, hepatomegali, dan splenomegali. Nah, ini hepatitis virus akut itu serologinya temuannya ini, Rek. Hepatitis A ditemukan imunoglobulin M anti hepatitis A virus positif 3, ya. Nah, ini ya, hepatitis B dapat dilihat pada tabel 2, ya, di tabel 2, tabel 2, ya. Soalnya hepatitis B itu interpretasinya agak 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 tricky, agak rumit, ya. Hepatitis C ya, HCV-RNA positif setelah 7 sampai 10 hari pajanan. Anti HCV positif 5 sampai 10 minggu setelah pajanan dan dapat bertahan seumur hidup ya. Hepatitis D. Nah, ini yang jarang ya.
HDV AG, hepatitis D virus antigen, atau HDV RNA dan imunoglobulin M anti HDV sekitar 30-40 hari setelah gejala awal timbul. Ya, hepatitis E juga jarang ya. IgG dan IgM anti HEV ya. Sebentar. Ini bukan positif 3 sebenarnya, Dek. Hepatitis A, IgM anti HAV positif gitu toh, nggak pakai positif 3. Ini tiganya ini salah ini. Cuman positif gitu toh, ya. Berikutnya yang HIV, 3 ini juga salah, salah ketik. Nah, ini ya secara epidemiologi manifestasi klinis hepatitis virus ada hepatitis A, B, C, D, E ya. Kalau hepatitis A itu seringkali menyerang siapa? Pada usia kanak-kanak ya, kanak-kanak dan dewasa muda. Kalau hepatitis B, hepatitis C ya dewasa muda yang suka ganti-ganti pasangan seksual ya dan pakai jarum-jarum suntik, bayi ketularan ibunya pas lahir ya. Hepatitis C pun sama ya, terapi pada umumnya mirip sama kayaknya hepatitis B. Yang hepatitis D juga gitu ya, sama seperti hepatitis B ya. Kalau hepatitis E sering pada dewasa muda, usia 20-40 tahun, menularnya dari feses masuk ke mulut ya. Ini ya, ada tulisannya fekal oral hepatitis A. HIV juga fekal oral. Yang lainnya menularnya melalui ya bisa perkutanius tusukan jarum tuh ya. Nah, ya. Perinatal ya, perinatal yang banyak itu hepatitis B ya. C, D pun enggak ya. Seksual. Nah, paling banyak hepatitis B seksual ya. Hepatitis C, D ya bisa kadang-kadang gitu ya. Soalnya hepatitis D ini biasanya ngikut sama B. Dia itu ngikut numpangi aja ya. Ini ya serologisnya hepatitis B ya. Kalau ada HBsAg, ini HBsAg. Anti HBs ini biasanya meningkat pasca paparan virus, bisa juga pasca imunisasi ya. Misalnya habis vaksin hepatitis B loh, ya. Vaksin hepatitis B anti HBs-nya positif. Anti HBs positif juga di mana? Pasca terinfeksi sembuh bisa ya. Atau hepatitis B tanpa gejala bisa ya. Terus anti HBC apa? Lah, kalau anti HBC ini berarti kumannya masuk ya, beneran ada virusnya di dalam tubuh. Kalau ternyata ada imunoglobulin M anti HBC yang positif, ya berarti akut infeksinya. Kalau total anti HBC imunoglobulin G ini ya, berarti sembuh ya. Hepatitis B kronik total anti HBC bisa positif masih ya. Karier total anti HBC juga bisa masih positif. Begitu pula okult hepatitis B ya. Sekarang anti HBE lah. Anti HBE itu menandakan infeksi hepatitis apa sih ini? Hepatitis B ini pasien itu bisa menular ya. Bisa juga pada pasien-pasien yang sembuh, cuma jarang harusnya sembuh HBE positif itu ya. Biasanya pasien-pasien yang cenderung menular anti HBE itu ya. Ya karier bisa gitu ya. Hmm. Oh, sorry, maaf, aku salah baca. Anti HBE, Rek. Anti HBE itu anti terhadap hepatitis B envelope. Ya, bisa pada pasien sembuh. Ya, terinfeksi terus sembuh. Ya, atau karier. Ya. Kalau, lah ini loh yang tak bilang menentukan derajat menularnya. HBeAg, antigen anti envelope. Lah, apa, sorry, antigen envelope. Nah, biasanya itu mesti muncul pada hepatitis B akut dan juga hepatitis B kronik. Ya, bisa pada karier juga. Ya, nah ini. Kalau HBe positif ini menular banget pasiennya ya. HBsAg juga penanda adanya virus. Ya, HBsAg itu mestinya hepatitis B akut ini positif nih harusnya. Sama hepatitis B kronik. HBsAg ini ini akut, ini harusnya positif ini salah ini. Hepatitis B akut positif HBsAg sama hepatitis B kronik. Ya, HBV DNA itu kadar virus ya. Kadar virusnya tinggi ya wes pada akut atau pada kronik ya, karier, okult ya itu mesti aja. Lek sembuh ya gak ono kumane ya. Vaksin hepatitis B kumannya juga gak ada. Kan vaksin cuman ya. Terapinya apa? Hepatitis A itu suportif
hepatitis E pun juga sportif ya, anti muntah, kasih infus gitu-gitu ya, istirahat, anti demam ya. Kalau hepatitis B akut ya, ringan sedang, terapinya suportif, tidak ada indikasi terapi antivirus. Kalau akut berat, boleh diberikan antivirus, mungkin dapat dipertimbangkan ya. Kalau hepatitis C akut ya, bisa diberikan PEG interferon ini 2 alfa 180 mikrogram atau alfa 2B 1,5 mikrogram per kilo. Seminggu sekali selama 12 minggu. Ya, jadi 12 kali pemberian pada genotip non satu, genotip satu pada genotip satu selama 24 minggu 2 kali lipatnya. Nah, hepatitis C itu rumitnya ada genotip satu, genotip 2 gitu ya. Yes, gak penting, gak usah diketahui, nice to know ya. Hepatitis D terapinya suportif dan obatnya hepatitis D itu sama dengan B ya. Lamivudin dan obat antiviral yang tidak efektif melawan replikasi virus disamakan sama B ya, hepatitis D itu. Ini hepatitis B kronik ya. Ya, ini sebenarnya bukan kompetensi saya. Cuman kalian harus tahu hepatitis B kronik itu virusnya menetap lebih sampai dengan 6 bulan, bisa tanpa keluhan, dan hepatitis B kronik itu bisa berubah menjadi sirosis. Mengerikan ya. Kriteria diagnosis hepatitis B dikatakan hepatitis B kronik bila BSAG-nya positif dalam 2 kali pemeriksaan berjarak 6 bulan. Jadi 6 bulan itu nggak hilang-hilang BSAG-nya. Makanya disebut kronik. DDI-nya perlemakan hati. Ya. Tata laksananya apa? Bisa pakai interferon, lamivudin, adenovir, PEG, interferon alfa 2A, entecavir, telbifudin, tenofovir, timosin, macam-macam obatnya ya. Nah, ini lo lihat komplikasinya bisa sirosis. Bisa setelah sirosis bisa berubah jadi kanker hati ya. Hebat. Hepatitis B kronis itu bisa berubah jadi sirosis terus jadi kanker hati ya, menakutkan. Begitu pula hepatitis C juga sama. Hepatitis C juga 2 kali pemeriksaan lebih sama dengan 6 bulan ya. Itu disebut hepatitis kronis ya. Hepatitis C kronis juga bisa berhubungan dengan suatu autoimunitas cryoglobulinemia vaskulitis namanya ya. Nah, apa namanya ya? Kita lalu kriteria diagnosisnya hepatitis C kronis anti HCV positif dan HCV RNA terdeteksi dalam 2 kali pemeriksaan 6 bulan jaraknya ya. Hepatitis C kronis juga berbahaya ya, bisa berubah jadi sirosis hati, karsinoma hepatoseluler. Nah, ini terapinya apa? Ada genotip satu, gak usah kon nice to know ya, gak usah dibaca terlalu dalam ya. Terapi di stop jika pasien tidak mencapai respon virologis dini dalam 12 minggu pada infeksi hepatitis C kronik genotip 2 dan 3, interferon konvensional dari ribavirin atau pakai interferon dengan ribavirin selama 24 minggu ya penggantinya treatmentnya. Dosis interferon dan segala macam ya sekitar dosis bisa pakai ribavirin 800 mg sehari dalam 2 dosis terbagi ya. Bagi pasien yang memiliki kontraindikasi penggunaan interferon tidak berhasil dengan terapi interferon maka diberikan adjuvan flebotomi, UDCA, gliserizin, medikasi herbal ya. Silimarin, silibinin itu hepatoprotektor ya. Tambahan ini hepatitis D kronik ya. Sesuai dengan hepatitis B kronik. Karena apa? Hepatitis D itu sukanya ngikut-ngikut. Bisa mengikuti infeksi hepatitis B, anamnesis pemeriksaan fisik sama dengan B ya. Nah, ini komplikasinya sirosis. Hepatoma jadi dua apa jadi kanker ya. Apakah kanker itu selalu harus hepatitis? Enggak. Bisa juga karena yang lain-lain ya. Hepatocellular carcinoma atau HCC merupakan kanker berasal dari hati ya. Merupakan kanker nomor 5 tersering di dunia dan nomor 3 paling sering menyebabkan kematian ya. Faktor risiko hepatoma dibagi menjadi 2, ada umum, ada jarang ya. Yang umum sirosis karena penyebab apapun, misal hepatitis B, hepatitis C seperti bilang tadi, konsumsi etanol kronis ya, mabuk-mabukan, NASA NAFLD, non alkoholik steatohepatitis atau non alkoholik fatty liver, kena aflatoksin B1 ya, kena Aspergillus flavus ya, keracunan jamur Aspergillus flavus B1 ya. Mikotoksin lainnya juga bisa ya. Lebih jarang apa? Bisa karena sirosis biliar primer, hemokromatosis, defisiensi antitripsin, penyakit penyimpangan glikogen, citrullinemia, tirosinemia, penyakit Wilson. Penyakit Wilson tuh kena logam berat ya. Itunya jadi rusak ini loh. Nah, sirosis itu bernodul-nodul kayak gini. Lama-lama sirosisnya nodul gede kayak gini itu lama-lama berubah jadi degenerasi maligna, berubah jadi kanker ya, kanker hepatoseluler iki, nodul-nodul cilik-cilik wae atau nodul gede kayak gini ya. Hepatoseluler karsinoma
fibrosistologik ya. Anamnesisnya ya wes khas kanker ya, berat badan turun, nyeri perut kanan atas, ada benjolan, nggak mau makan, malah isep, terus kuning, mual muntah gitu ya, karena perutnya susah diisi, banyakkan massa. Pemeriksaan fisik hepatomegalit berbenjol-benjol, stigmata penyakit hati kronis bisa muncul. Karena kan berangkatnya dari sirosis. Bisa muncul stigmata sirosis yang spider nevi, kapsut medusa, asites, eritema palmaris ya. Itu namanya stigmata penyakit hati kronis ya. Pemeriksaan penunjangnya apa? Laboratoriumnya bisa ada anemia, trombositnya turun, ya, kreatininnya isok naik ya. Fungsi pembekuan darahnya terganggu, makanya PT memanjang, APTT juga memanjang ya. SGT juga bisa naik. Serologisnya apa? Dicek pemeriksaan AFP. Pemeriksaan AFP adalah pemeriksaan yang khas untuk hepatoma. Kalau AFP-nya tinggi di atas piro, 40 tidak salah ya, satuannya aku rada lupa. Alfa fetoprotein naik tinggi ya sudah wis tegak. Biasanya hepatoma itu ditegakkan dengan tiga. Satu, ada penyakit underlying-nya jelas bisa mengarah ke hepatoma. Misal dia terinfeksi hepatitis B, hepatitis C atau kena aflatoksin tadi itu ya. Terus yang kedua, AFP, marker serologi kanker. AFP atau yang PIVK2 bisa itu ya, salah satu meningkat. Kriteria yang ketiga adalah imaging. Dari CT scan, dari USG abdomen memang betul ada benjolan. Ya wes, tegak hepatoma wes itu. Tiga kriteria itu menegakkan hepatoma ya. Profil genomik berbasis dengan jaringan dan serum. Radiologisnya bisa USG lesi vokal difus hati atau CT scan abdomen dengan kontras 3 fase. Namanya CT scan 3 fase ya, atau multifase. Nodul di hati menyangat ya, kontras terutama di fase arteri dan early washout di fase vena. Itu sudah tipikal khas itu punya hepatoma ya. Di DX-nya abses hati kan karena benjolan ya. Tata laksananya algoritma terapi hepatoma. Wis gak usah karena kompetensinya cuma 2 ya. Ini cuma tak tunjukkan stadium hepatoma menurut berbagai klasifikasi. Ada stadium BCLC yang sering dipakai ya. Ada stadium 0 sangat dini ya. Ada A, B, C, D. Biasanya menyebutkan BCLC A, BCLC B, BCLC C, BCLC D. Gitu ya. Nah, ini perlemakan hati. Perlemakan hati itu juga nggak kalah ya, bisa menyebabkan sirosis dan juga bisa berubah jadi kanker. Nah, perlemakan hati itu di livernya banyak numpuk lemak non-alkoholik ya, fatty liver disease atau NASH, non-alkoholik steatohepatitis. Sindrom klinis patologis akibat perlemakan hati ditandai berbagai tingkat perlemakan, peradangan, dan fibrosis pada hati. Ya, ini 18 lebih 7 sih dulu. Dek, sholat dulu aja ya. Oke, Sudah. dokter. Sholat Oke, dulu. dokter. 10 menit cukup. Cukup, dokter. Cukup, Ya. dokter. Nah, ya, wes, 18 kita mulai lagi ya. Iya, Baik, dokter. Dokter.
Wis arek. Sudah, dokter. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Hmm. Iya, perlemakan hati non alkoholik tadi yang kita kenal dengan NASH atau NAFLD ya merupakan suatu sindrom klinis patologis akibat perlemakan hati ditandai oleh berbagai tingkat perlemakan peradangan dan fibrosis hati. Loh, perlemakan hati itu bisa karena orang gemuk kayak bisa. Bisa juga karena terlalu banyak makan kolesterol pasiennya kurus bisa. Makan bisa juga menyebabkan sirosis bisa ya. Itu jadi jangan main-main dengan perlemakan hati ya. Fatty liver atau steatosis merupakan suatu keadaan adanya lemak di hati, sebagian besar dari TG, trigliserida ya. Lebih dari 5% dari seluruh berat hati yang disebabkan gagalnya metabolisme lemak hati karena defek antara hepatosit atau transport kelebihan lemak, asam lemak atau karbohidrat. Melebihi kapasitas sel. Makanya kebanyakan akibatnya terjadi perlemakan hati. Terlalu banyak karbohidrat, banyak lemak, jenuh gitu-gitu ya. Kriteria non-alkoholik sepakati bahwa konsumsi alkohol kurang dari sama dengan 20 gram per hari. Kalau seseorang minum alkohol kurang dari 20 gram per hari, itu terus dia mengalami perlemakan hati, itu dianggap non-alkoholik. Terjadi perlemakan melalui 4 mekanisme ya. Peningkatan lemak dan asam lemak dari makanan yang dibawa ke hati, peningkatan sintesis asam lemak oleh mitokondrial atau menurunnya oksidasi yang meningkatkan produksi trigliserida, kelainan transport trigliserid keluar hati, ya diem di dalam hati terus trigliseridnya ya, meningkatkan konsumsi karbohidrat yang selanjutnya dibawa ke hati dikonversi jadi asam lemak ya, free fatty acid. Perlemakan hati non alkoholik faktor risikonya ini tadi obes, DM, hiper TG, obat ya, pakai amiodaron, tamoxifen, steroid, estrogen sintetik dan toksin pestisida. Berdasarkan tingkat gambaran histopatologiknya ada beberapa perjalanan ilmiah penyakit ya. Ada perlemakan hati sederhana, lanjut masuk ke steatohepatitis sudah radang berarti kalau itu ya. Terus berikutnya steatohepatitis yang radang tadi meninggalkan sisa-sisa fibrosis. Kalau parah ya sudah jadi sirosis. Ya, ini step-stepnya ya. Anamnesisnya biasanya pasien tidak menunjukkan gejala atau tanda-tanda penyakit hati. Ya, berapa pasien ya ada keluhan Malaysia gitu-gitu ya. Ya, riwayat konsumsi alkohol ada bisa aja, tapi kurang dari 20 gram per hari tadi itu ya. Riwayat penyakit hati sebelumnya juga ada ya. Dapat ditemukan adanya kelebihan berat badan, ya pastinya gemuk, hepatomegali, komplikasi sirosis atau asites. Ya bisa saja navel D-nya itu udah jadi sirosis, ya. Sindrom resistensi insulin, ya, obesitas lemak visceral. Bisa menunjangnya apa? Fungsi hati. Bisa ada peningkatan ringan kurang dari 4 kali, AST, ALT. AST biasanya lebih tinggi dari ALT pada kasus hepatitis yang karena alkohol. Ya. Jadi kalau hepatitis karena alkohol, SGOT-nya lebih tinggi. Beda kalau yang steatohepatitis, ALT-nya lebih tinggi. Ya. Pemeriksaan lain-lain itu juga menyingkirkan diagnosis yang lain ya. Menyingkirkan diagnosis lupus gitu-gitu ya, mengkonfirmasi adanya diabetes gitu-gitu ya. Pemeriksaan penunjangnya USG gambaran bright liver. Warna livernya tuh lebih putih ya dibandingkan jaringan sekitar, kalau dibandingkan dengan ginjal gitu-gitu lebih putih, banyak lemaknya ya. Aminotransferase serum meningkat dengan aminotransferase serum meningkat dan atau hepatomegali. Analisis menunjukkan adanya pemakaian alkohol dan pemeriksaan penunjang lainnya untuk menyingkirkan penyebab lain. USG CT scan atau MRI normal ya sudah biopsi hati. Kalau ternyata ada perlemakan hati positif, biasanya USG kelihatan banget udah ya. Pikirkan biopsi hati untuk menentukan staging penyakit dan risiko progresi. Tata laksananya apa? Ya dikontrol faktor risikonya. Turunkan berat badan, kontrol gula darah, perbaiki profil lemak, lipid yang memperbaiki resistensi insulin, mengurangi dengan olahraga ya, dengan olahraga turunkan berat badan gitu ya, mengurangi asupan lemak ke hati dan apa namanya konsumsi makanan yang tidak terlalu kaya lemak ataupun karbohidrat ya. Terapi farmakologis eh, biasanya bisa diberikan obat-obatan antidiabetik dan insulin sensitizer ya.
si pasien-pasien NAFLD ini ya. Anti diabetik insulin sensitizer yang bisa kita pakai itu adalah metformin dengan dosis 3 kali 500 mg selama 4 bulan. Didapatkan biasanya perbaikan konsentrasi AST dan ALT-nya. Peningkatan sensitivitas insulin, penurunan volume hati. Ya. Cara kerjanya apa? Meningkatkan sensitivitas insulin pada hati dan menekan produksi glukosa hati melalui penghambatan TNF-alfa. Ya. Dia juga diberikan thiazolidinedione atau pioglitazone. Dia kan bisa juga memobilisasi fatty acid dari liver ya, memperbaiki kerja insulin di jaringan adiposa ya. Obat anti hiperlipidemia bisa diberikan gemfibrozil atau atorvastatin ya. Dan juga kita juga bisa tambahkan antioksidan ya. Tujuannya apa? Mencegah steatosis menjadi steatohepatitis dan fibrosis. Pakai apa? Vitamin E, vitamin C, beta-in, N-asetilsistein bisa dipakai ya, NAC itu ya. Vitamin ini dosisnya berapa? 400 sampai 800 IU. Ini udah dosis gede loh vitamin E. Biasanya maksimal 400 ya. Dan penurunkan TGF beta, memperbaiki inflamasi dan fibrosis, perbaikan fungsi hati dengan cara menghambat produksi sitokin oleh leukosit ya. Beta-in